Di tengah luasnya bentang alam Indonesia, tersimpan kisah seorang pejuang yang tak kenal lelah memperjuangkan hak masyarakat adat atas hutan dan tanahnya, yaitu Abdon Nababan. Nama yang lekat dengan keberanian, integritas, dan pengabdian terhadap bumi Nusantara. Abdon Nababan lahir di Tapanuli, Sumatera Utara. Beliau adalah aktivis lingkungan dan tokoh masyarakat adat yang dikenal karena dedikasinya memperjuangkan pengakuan hak masyarakat adat atas hutan dan tanah mereka sendiri. Abdon Nababan mengajarkan bahwa mengabdi tidak harus dari balik meja birokrasi, tetapi bisa dimulai dari kepedulian, ketulusan, dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. Berikut nilai-nilai berakhlak yang dapat kita ambil dari sosok Abdon Nababan. Berorientasi pelayanan dan akuntabel. Abdon Nababan dikenal sebagai sosok yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat adat. Dalam kepemimpinannya sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Abdon turun langsung ke lapangan, menyapa komunitas adat di pelosok negeri, dan memastikan suara mereka didengar di tingkat nasional. Ia membantu masyarakat adat memetakan wilayahnya sendiri sebagai dasar hukum untuk pengakuan negara. Inilah bentuk nyata dari pelayanan publik yang sejati, bukan sekedar memberikan bantuan, tetapi memberdayakan masyarakat agar mampu memperjuangkan haknya sendiri. Sebagai pemimpin, Abdon juga dikenal akuntabel. Ia memastikan setiap program dan kebijakan organisasi dijalankan secara transparan, disertai laporan terbuka dan pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. Bagi Abdon, kepercayaan adalah dasar kinerja, dan kejujuran adalah modal utama seorang pelayan publik. Kinerja Abdon Nababan mencerminkan kompetensi tinggi dalam memahami isu lingkungan, hukum, dan sosial. Ia bukan hanya aktivis, tetapi juga pemikir strategis yang menguasai substansi dan mampu menyusun langkah advokasi secara sistematis. Melalui kepemimpinannya, masyarakat adat di Indonesia mulai diakui dalam kebijakan nasional, bahkan forum internasional seperti COP/PBB tentang perubahan iklim. Namun, Abdon tidak hanya kompeten dalam berpikir, ia juga harmonis dalam bersikap. Ia menempatkan manusia dan alam sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam setiap perjuangan, ia selalu menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kelangsungan budaya. Kinerjanya menjadi contoh nyata bagaimana nilai harmonis dapat diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata. Yang ketiga, loyal dan adaptif. Loyalitas Abdon Nababan tercermin dalam komitmen jangka panjangnya memperjuangkan hak masyarakat adat. Meskipun penuh risiko dan tekanan politik, ia tetap teguh pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan sosial. Bahkan ketika menghadapi ancaman dan tantangan besar, loyalitasnya bukan kepada jabatan, tetapi kepada rakyat dan tanah air Indonesia. Selain itu, Abdon juga sangat adaptif. Di tengah perubahan kebijakan dan situasi sosial politik, ia mampu menyesuaikan pendekatan perjuangannya dari advokasi hukum, kampanye publik, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk peta wilayah adat. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati harus fleksibel terhadap perubahan, namun tetap teguh pada nilai. Kolaboratif. Abdon Nababan selalu percaya bahwa perjuangan besar tidak bisa dilakukan sendirian. Ia membangun kolaborasi luas antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga internasional. Melalui kerjasama lintas sektor inilah lahir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yang menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Sebuah capaian monumental yang lahir dari kolaborasi, bukan dari konfrontasi. Abdon menunjukkan bahwa kerja kolaboratif mampu mempercepat perubahan dan memperkuat pelayanan terhadap rakyat. Dengan semangat gotong royong inilah, ia memperlihatkan bahwa pelayanan publik terbaik adalah ketika semua pihak bersatu untuk tujuan bersama. Kisah Abdon Nababan
adalah cermin dari ASN berakhlak dalam praktik nyata. Ia melayani rakyat dengan hati, bekerja jujur dan transparan, terus belajar dan berinovasi, menjaga keharmonisan dan membangun kerjasama lintas pihak, serta setia pada nilai kebenaran dan bangsa. Semua nilai itu terjalin dalam satu kesatuan pengabdian. Abdon tidak hanya memperjuangkan hutan, tetapi juga memperjuangkan martabat manusia dan keadilan sosial. Teladan beliau mengingatkan kita bahwa menjadi pelayan publik sejati berarti hadir untuk rakyat, bekerja dengan integritas, dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Hutan yang lestari bukan karena dijaga oleh negara, tetapi karena dijaga oleh masyarakat yang hidup dari hutan. Terima kasih. Salam lestari.